Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohmatan Fariski dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI, Institut Agama Islam Syarifuddin, Wonorejo, Lumajang. Alhamdulillah kita semua masih bisa berjumpa kembali pada podcast malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Amin. Untuk tema podcast pada malam hari ini tentang komunikasi massa dan publik. Di sini untuk definisi komunikasi massa. Komunikasi massa dan publik merupakan situasi di mana pesan diciptakan dan disebarkan kepada penerima dalam jumlah banyak atau bersifat publik. Komunikasi ini bukan komunikasi personal atau pribadi. Jadi kita ketahui bahwa pesan diciptakan, kemudian disampaikan, serta disebarluaskan kepada penerima dalam jumlah banyak ya. Dan ini bersifat umum tentunya. Di sini sebenarnya terbagi menjadi dua, komunikasi publik dan komunikasi massa ya. Untuk apa sih perbedaan komunikasi publik dan komunikasi massa ini? Di sini ada beberapa contoh yang membedakan. Untuk komunikasi publik di sini seperti public relation, seperti public speaking, di mana seorang komunikator berbicara di depan publik atau depan umum ya. Kemudian di sini ada contohnya lagi konser musik, biasanya ini pada musisi band di mana menyanyi di depan orang banyak ya. Dan juga ada teater. Teater ini termasuk pertunjukan karya seni yang ditampilkan melalui media atau orang, melalui beberapa gerakan-gerakan yang memberikan suatu pesan yang disampaikan tersendiri. Kemudian ada debat publik, ini biasanya lebih ke politik ya, jadi berhubungan dengan politik. Oke, itu tadi lebih ke komunikasi publik. Kemudian ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini seperti hanya surat kabar, majalah, televisi, dan radio. Surat kabar tentunya kita ketahui banyak sekali ya surat kabar itu, entah itu koran atau mungkin yang dalam bentuk cetak ya, majalah, dan masih banyak lagi. Kemudian televisi atau audio dan video. Jadi di sini kolaborasi antara suara dan gambar bergerak, di mana semuanya atau informasi itu disampaikan dalam bentuk suara dan juga gambar ya. Ini juga untuk komunikasi massa ada radio. Radio ini biasanya lebih ke orang yang suka mendengar. Jadi untuk pasar target audiensnya pastinya berbeda-beda. Jadi itu tadi untuk perbedaannya kalau komunikasi publik itu lebih secara langsung dilihat orang, tapi kalau komunikasi massa ini lebih ke konsep dulu. Untuk publishnya ini melalui media seperti hanya tadi koran, majalah, televisi, dan radio. Oke, setelah definisi komunikasi massa, di sini saya akan menjelaskan karakteristik komunikasi massa. Di sini karakteristik komunikasi massa ada dua. Yang pertama, di sini ada audiens. Intinya audiensnya itu dalam jumlah banyak orang ya. Itu baru bisa disebut dengan komunikasi massa.
Kemudian ada impersonalitas. Sumber sering tidak mengenal audiens. Jadi saking luasnya sehingga sumber ini tidak mengenal atau mengetahui audiensnya ini siapa. Oke, dan komunikasi massa ini direncanakan, dapat diprediksi dan bersifat formal atau resmi. Jadi sudah terkonsep dan sudah diprediksi ini akan menjangkau berapa orang ya, dan sifatnya ini resmi atau formal. Oke, kemudian source control. Source control, sumber tidak memiliki kendali yang cukup untuk pesan. Jadi pesannya ini tidak bisa dikendalikan karena semua orang bisa berhak menerima dan juga menolak ya, karena sekali publish ini sudah meluas langsung ke publik. Oke, untuk feedback di sini merupakan umpan balik yang rendah. Jadi memang untuk komunikasi massa ini langsung, jadi memiliki umpan balik atau feedback yang rendah. Untuk source centrality di sini sumber atau aksesnya secara langsung, tetapi penerima tidak memiliki akses. Jadi ketika sumbernya ini langsung dipublish ke media atau umum, ini untuk penerimanya sendiri tidak memiliki akses atau kewenangan dalam hal mungkin mengkritik atau komplain secara langsung, karena di sini sudah tersistem dan ibaratnya media ini sudah lulus sensor. Jadi untuk memberikan saran atau kritik masih belum, atau mungkin agak kesulitan ya. Mungkin itu karakteristik komunikasi massa yang pertama. Di sini untuk komunikasi massa atau karakteristiknya. Yang kedua ada komunikasi massa perluasan. Jadi perluasan komunikasi publik. Jadi komunikasi publik atau umum ini lebih diluaskan lagi. Kemudian media massa tradisional dilibatkan memberikan informasi, persuasi atau pengaruh, bahkan menghibur. Jadi media massa tradisional ini juga ikut serta untuk memberikan informasi dan mempengaruhi, bahkan menjadi atau memberikan konten-konten hiburan seperti itu. Oke, selanjutnya komunikasi publik. Jadi karakteristiknya ini juga ada dalam poin kedua, ada komunikasi publik bersifat diamplifikasi, diagendakan, duplikasi dan disebarluaskan melalui ruang yang luas atau konser dengan bantuan teknologi. Jadi di sini saling berhubungan ya, komunikasi publik dengan komunikasi massa, di mana komunikasi publik ini di share atau dibagikan, disebarluaskan melalui media bantuan teknologi, entah itu kamera atau mungkin internet ya. Oke, itu tadi karakteristik dari komunikasi massa. Selanjutnya untuk proses komunikasi massa itu seperti apa sih ya? Mungkin banyak sekali ya pertanyaan tentang bagaimana sih proses komunikasi massa itu. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama, proses produksi. Proses produksi ini mulai dari pengumpulan, pengemasan ulang pesan yang akan dikonsumsi ke media massa. Jadi dikumpulkan dulu bahannya apa, kemudian dikemas ulang. Setelah itu dikomunikasikan ke media massa. Setelah atau caranya seperti apa? Jadi di sini selanjutnya ada proses distribusi.
di mana proses produk komunikasi massa yang tadi sudah dikumpulkan dan dikemas didistribusikan hingga dikonsumsi. Jadi melalui marketplace atau market share-nya itu berdasarkan segmentasi pasarnya ya. Kemudian setelah distribusi di sini ada pergerakan dapat terjadi seperti siaran televisi, majalah, film, koran dan lain-lain. Jadi di sini pergerakannya itu disiarkan melalui televisi biasanya atau majalah, dan banyak lagi media-media yang bisa menyampaikan pesan yang sudah diproduksi. Yang terakhir untuk proses komunikasi massa ini ada konsumsi. Jadi setelah produksi, distribusi sudah ditayangkan atau sudah dicetak dalam jumlah banyak, kemudian dikonsumsi atau diterima oleh audiens sehingga menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari. Jadi itu tadi proses komunikasi massa. Selanjutnya di sini ada beberapa fungsi komunikasi, mulai dari fungsi komunikasi massa, fungsi dasar komunikasi, hingga fungsi model komunikasi massa. Jadi di sini dipetakan ya. Untuk fungsi komunikasi massa di sini ada dua. Yang pertama pengawasan, yang kedua ada hiburan. Untuk pengawasan sendiri di sini media memberikan berita yang mengalir terus-menerus. Jadi media ini selalu memberikan informasi terbaru dan terus-menerus sehingga menjadi terpercaya seperti itu. Jadi selalu update ya. Pemberitahuan bahaya dan mengingatkan anggota akan bahaya. Jadi contohnya seperti badai atau polusi, korupsi dan lain sebagainya. Ini kan jadi pusat perhatian setiap orang yang ingin tahu informasi terbaru, dan ini berhubungan dengan kepentingan publik ya. Itu tadi untuk fungsi komunikasi massa pada poin pengawasan. Untuk pada poin hiburan sendiri, fungsinya media massa ini sebagai sumber utama hiburan massa dan menyediakan sarana pelepasan ketegangan bagi masyarakat. Jadi banyak sekali mungkin orang-orang yang stres atau ingin sekali fresh kembali. Di sini komunikasi massa juga menyediakan beberapa hiburan di mana bisa melepaskan ketegangan bagi masyarakat biar lebih rileks ya. Jadi ada beberapa media yang memang fokus pada hiburan. Oke, selanjutnya lanjut ke fungsi dasar komunikasi. Di sini fungsi dasar komunikasi ada dua. Yang pertama korelasi atau timbal balik, yang kedua ada sosialisasi. Untuk korelasi sendiri ini sebagai penghubung tentang kejadian hari ini. Jadi ketika ada informasi yang terjadi, misalnya ada kecelakaan dan sebagainya, itu langsung dipublish di televisi. Tapi itu memang ada beberapa proses di mana mencari dulu berdasarkan 5W1H, dan memang proses kejadian itu benar-benar ada dan tidak diada-adakan. Kemudian di-share di berbagai media agar banyak orang tahu bahwa di sini telah terjadi seperti ini ya. Oke, itu tadi mungkin timbal balik ya. Kemudian ada sosialisasi. Sosialisasi ini sebagai media sosialisasi sehingga masyarakat dapat melakukan partisipasi terhadap berbagai kegiatan. Jadi fungsinya ini agar masyarakat sadar akan kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan pengaruh mungkin ya dari media ini secara sadar tanpa harus ada ajakan atau segala sesuatu yang tidak disukai oleh masyarakat tersebut.
Oke, lanjut ke fungsi model komunikasi massa. Di sini ada 3 poin untuk fungsi model komunikasi massa. Yang pertama, mengorganisir, menghubungkan satu sistem dengan sistem yang lainnya. Jadi saling menjadi satu kesatuan ya. Oke. Untuk poin kedua, fungsinya penyajian informasi sederhana, menyajikan informasi secara sederhana, sesimpel mungkin sehingga mudah dipahami atau dicerna oleh audiens. Yang ketiga, prediksi jalannya sesuatu kejadian. Jadi bisa diprediksi seperti apa kejadiannya dan lebih mudah untuk mendapatkan informasi secara jelas ya. Oke, selanjutnya setelah fungsi-fungsi komunikasi tadi di sini, selanjutnya di sini ada berbagai macam model-modelnya. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu tentang model-model komunikasi per bagian. Mungkin tidak terlalu panjang lebar biar lebih mudah dipahami. Yang pertama, untuk model komunikasi satu tahap, di sini adalah sosialisasi secara langsung dalam suatu kelompok. Jadi komunikasi di mana disampaikan secara langsung dalam mungkin lingkup kecil, tapi ada beberapa orang dan ini disampaikan secara langsung pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi langsung, karena di sini komunikasinya satu tahap. Oke, yang kedua, poin yang kedua di sini ada, atau model komunikasi yang kedua di sini ada model komunikasi jarum suntik atau hypodermic, atau biasa disebut dengan komunikasi peluru ya. Jadi komunikasi jarum suntik ini merupakan komunikasi yang memberikan pengaruh yang kuat terhadap halayak atau audiens. Jadi ketika orang sudah melihat, itu menjadi sebuah persepsi atau pengaruh yang sangat besar, dan orang yang menerima tersebut bisa mengiyakan atau menerima bahwa kebenarnya seperti itu. Itu tadi untuk komunikasi jarum suntik. Lanjut, di sini ada komunikasi alir banyak tahap. Komunikasi yang disampaikan dengan berbagai sarana atau berbeda-beda komunikasinya. Jadi komunikasi ini prosesnya disampaikan tidak melalui satu media, tapi banyak sekali media, karena di sini bukan satu tahap yang tadi, tapi lebih banyak tahapannya, dan mungkin informasinya sama, cuma mungkin mengemas atau cara menyampaikannya mungkin sedikit berbeda. Mungkin itu tadi alir banyak tahap. Kemudian ada teori komunikasi Melvin the Flyer, komunikasi satu arah yang menggunakan perangkat media. Ini sebenarnya hampir sama dengan Shannon and Weaver, cuma di sini menggunakan perangkat media. Lanjut, untuk komunikasi Shannon and Weaver sendiri, di sini komunikasi dengan konsep gangguan atau noise. Jadi di sini memiliki karakter sendiri untuk Shannon and Weaver. Ketika berbicara itu mungkin ada noise-nya seperti itu. Satu arah, tetapi di situ bukan yang didengar, bukan hanya yang disampaikan, tapi di situ di lingkungan sekitarnya itu ada noise-nya. Oke, lanjut, black and white nih. Di sini komunikasi yang membagi 4 wilayah atau 4 bagian yang terdiri dari sumber, pesan, umpan balik,
dan audiens. Jadi ada sumbernya, pesannya juga ada, umpan baliknya ada, dan ada audiensnya. Oke, lanjut. Hyper Ungurait and Bond atau HUB. Komunikator, intinya di sini ada komunikator, kode, get and keeper, media massa, regulasi, filter, audiens, dan efek. Yang terakhir ada Harold Laswell atau komunikasi Laswell ya, yang sering kita dengar. Di sini prosesnya itu rumusnya di sini ada who say what in which channel to whom with what defect. Yang dimaksud dengan who-nya itu siapa atau komunikatornya siapa, kemudian say what, berbicara apa, maksudnya pesannya itu apa, in which channel, medianya apa, kemudian to whom, kepada siapa, komunikannya itu siapa. Yang terakhir ada with what effect, dampak atau feedbacknya seperti apa. Mungkin itu saja pembahasan podcast pada malam hari ini. Jika memang podcast ini bermanfaat, semoga nanti bisa kita bahas yang lebih bagus lagi. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.